Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Vespanan, Vespaku, Vespa Jalanan. Nah, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian pada baik-baik saja ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bil khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di episode kali ini aku mau membahas tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan knalpot racing Vespa. Jadi apa saja kelebihannya dan juga kekurangannya? Kita bahas dulu kelebihan menggunakan knalpot racing Vespa. Yang pertama, kelebihannya adalah dapat meningkatkan performa mesin Vespa kalian. Yang aku rasain setelah beberapa minggu menggunakan knalpot racing Vespa, itu Vespa aku rasanya nafasnya sedikit lebih panjang, terutama ketika dari gigi 3 ke gigi 4 itu rasanya agak lebih panjang ya. Tuh. Kalau dari segi tenaga dan juga top speed, saya pikir sama aja, karena kan Vespa aku itu mesinnya masih standaran, jadi masih menggunakan karbu 2020, kemudian belum ada porting polish, jadi masih standaran pabrik lah. Dan ini aku menggunakan knalpot racing Vespa yang khusus untuk mesin standar. Itu kelebihan yang pertama. Untuk kelebihan yang kedua, dari segi suara. Jadi suara knalpot Vespa Racing itu suaranya nggak berisik dan juga nggak halus juga, jadi tengah-tengah. Kalau kalian pernah dengar suara motor Ninja atau R-Eking yang menggunakan knalpot racing, nah kurang lebih suaranya seperti kedua kendaraan ini. Jadi suaranya tuh enak, suaranya kemerincing, adem, ya enak lah, kayak gitu. Kelebihan yang ketiga, dari sisi harga ya. Sebenarnya kalau dari sisi harga sih tergantung kalian ya. Kalau kalian punya budget ya berapapun harganya tetap murah ya kan. Tapi kalau buat aku sih, kalau dari sisi harga knalpot racing ini lebih murah ya. Ini aku beli harganya 350.000, kondisinya baru, nggak second. Tapi kalau beli knalpot standar itu yang second aja, yang ori kayak seri DGM gitu, itu harganya lebih mahal, bisa sekitar 450 sampai 600-an, tergantung peruntukan untuk Vespa apa knalpotnya itu. Nah, terus apa lagi ya, kelebihan yang lainnya adalah look sporty. Nah, jadi tuh kelihatan lebih gagah, lebih sporty lah, lebih keren gitu kalau pakai knalpot racing, ya kan? Terutama buat kalian yang memang suka mengendarai Vespa yang agak kebutan gitu. Nah, mungkin itu sih beberapa kelebihan menggunakan knalpot racing Vespa. Nah, sekarang kita bahas dari segi kekurangan menggunakan knalpot racing Vespa. Yang pertama, kekurangannya adalah dari segi desain. Knalpot racing ini berbeda dengan knalpot standar, jadi penempatannya pun agak berbeda ya, otomatis sudah nggak sesuai lagi, udah nggak standar lagi. Jadi pastinya ada beberapa bagian-bagian Vespa yang terganggu gitu. Misalnya di Vespa aku ini menggunakan knalpot racing kolong kanan, jadi dia agak ribet gitu, agak susah ketika kita pengen ganti tali kopling, kemudian tali rem. Nah, itu agak susah karena posisinya nyelempit gitu loh. Nah, ini kekurangannya ya kalau pakai knalpot racing. Ini yang kolong kanan nih, jadi dia agak ribet tuh kalau misalkan kalian mau setting kopling atau mau ganti mau ganti tali kopling,
dia agak ribet tuh, ganti tali rem juga agak ribet karena kan nyelip sama ini nih ketutupan knalpot kayak gitu. Tapi kalau kopling kalian bisa ngakalin juga nih dengan menggunakan ini apa namanya, sarung tali rem kayak gini nih. Jadi biar gampang juga kalian ngetemnya. Kemudian kalau yang menggunakan versi kolong kiri, dia juga susah juga. Pertama, biasanya nggak bisa dipasang ban serep. Yang kedua, dia mengganggu ketika kita mau mengganti ban, mau nyopot tromol, ganti ban gitu waktu bocor. Nah itu agak ribet. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua menurut aku dari segi bahannya. Jadi bahan knalpot racing Vespa ini dia tergolong lebih tipis dari knalpot standar. Memang knalpot racing itu didesain seperti itu ya, supaya bisa menghasilkan suara yang gurih, renyah gitu. Kalau knalpotnya tebel kayak knalpot standar, mungkin suaranya nggak bisa renyah kayak gini, kayak gitu. Jadi kekurangan selanjutnya itu dari apa lagi ya? Oh ya, jadi kita harus siap mengeluarkan budget lebih gitu untuk perawatannya, terutama untuk ganti glass wool atau ganti gasbul Vespa, supaya knalpotnya itu suaranya tetap enak gitu. Kekurangan yang lainnya adalah ini. Jadi kebanyakan rata-rata knalpot racing itu perut knalpotnya itu besar. Perut knalpotnya besar, jadi otomatis space antara tanah dan knalpot itu pendek. Makanya buat kita-kita yang menggunakan knalpot racing harus waspada, terutama ketika melewati jalanan yang ada polisi tidurnya, kemudian jalanan yang jelek, yang nggak rata gitu loh, bergelombang. Jadi kita harus tetap waspada supaya ya menghindari benturan lah. Itu tadi karena kan bahannya juga tipis ya, jadi takutnya knalpotnya itu robek gitu. Mungkin itu sih beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan knalpot racing Vespa. Jadi itu versi Vespanan ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya versi yang lain ya nggak apa-apa ya kan. Jadi semakin banyak versinya, semakin banyak pula khazanah pervespaan, terutama di bidang knalpot ini. Gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen menggunakan knalpot racing Vespa ya nggak apa-apa ya kan, terutama yang memang pengen tune up mesin gitu ya kan, yang pengen geber-geberan, cocok kalau pakai knalpot racing Vespa. Ya mungkin gitu aja teman-teman video singkat seputar kelebihan dan kekurangan menggunakan knalpot racing Vespa. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang jelas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke seluruh media sosial kalian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespanan, salam seduluran. Ciao.